صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. على كل حرب كتب يكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Pada ta'lim yang telah lalu kita sampaikan bahwa ada sebuah hadis Nabi bersabda, sebaik-baik umatku adalah siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka berbuat kebaikan mereka gembira, itu umat yang terbaik. Apabila mereka berbuat dosa mereka meminta ampun. Apabila mereka bepergian mereka akan mengqasar salatnya dan berbuka puasa. Dan sejelek-jelek umatku adalah orang-orang yang ketika dilahirkan penuh bergelimang dengan kenikmatan dan dia selalu memikirkan dunia. Apabila mereka berbicara sembarangan, ya, celakalah orang-orang yang suka menyeret ekor ujung bajunya atau bepairan berjalan sampai bajunya terseret, ya, itu termasuk sebuah kesombongan dan itu paling jelek kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang mengucapkan syair-syair yang kada bagus yang bisa menimbulkan syahwat dan lain-lain. Nah, pada suatu malam di bulan Rajab Nabi SAW bangun tengah malam untuk melihat ke dalam masjid apakah ada salah seorang sahabatnya yang bangun. Ketika beliau mendekati pintu masjid terdengar suara Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis dan Abu Bakar ketika itu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sampai pada kalimat innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan surga bagi mereka. Abu Bakar menangis dengan keras dan memilukan. Maka Rasulullah berhenti dan berdiri di depan pintu dan air mata Abu Bakar menetes di tikar. Lalu Nabi berjalan lagi, di pojok terdengar suara Sayyidina Ali karramallahu wajhah menangis dengan keras dan Sayyidina Ali menghatamkan Al-Quran 2 rakaat. Maka ketika sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal. Dan air mata Sayyidina Ali pun menetes ke tikar. Lalu di sisi lain atau di pojok yang lain ada Muaz ibnu Jabal juga menangis dengan suara yang keras. Jadi Nabi ini kalau malam beliau mengontrol, ya, melihat para sahabatnya beribadah dan lain-lain. Saking cintanya Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat juga sangat cinta kepada Rasulullah. Ini namanya orang-orang yang betul-betul mahabbah, cinta kepada gurunya dan gurunya cinta kepada muridnya. Nah, si guru kontrol, ternyata ada suara Muaz bin Jabal hendak menghatamkan Quran dalam sholat. Hanya saja ia membaca separuh atau sepertiga Quran, kemudian meninggalkannya dan mulai membaca surah lain dengan tertib sambil menangis dalam sholat. Air matanya menetes di tikar. Lalu di pojok yang lain ada Bilal bin Rabah sholat sambil menangis.
Lalu menangislah Rasulullah bersama mereka sampai mereka selesai sholat. Di situ Abu Bakar, di situ Sayyidina Ali, di situ Muaz bin Jabal, di situ Bilal bin Rabah, yang pada akhirnya sabarataan menangis. Ketika tiba waktu pagi, artinya baisukan kayak gini nih, subuh, maka mereka hadir di masjid dan sholat subuh di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadiannya ibaratnya jam-jam 3 tadi ya. Lalu pas itu sembahyang subuh berjamaahan ada di belakang. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada mereka seraya berkata dengan gembira. Nabi ini menghadap ke wajah Abu Bakar tadi, Muaz bin Jabal, ya, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, sambil berkata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ketika sampai ayat innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan sorga bagi mereka itu. Abu Bakar menjawab, jawabannya ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana aku tidak menangis sedangkan Allah telah berfirman, aku telah membeli jiwa hamba-hambaku. Apabila hamba mengandung aib, tentu dia tidak membelinya. Ujar Abu Bakar, pahamlah, Allah membeli, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Allah akan membeli jiwa-jiwa orang nang beriman. Aku nih Abu Bakar banyak dosa, banyak aib-aib terhadap diriku ini. Hakunlah Allah menukari. Menukar itu maknanya memberi rahmat. Tentu Allah nggak mau membeli aku. Atau apabila tanpa aib setelah dibeli, pembeli akan mengembalikannya. Atau karena sudah ditukar barangnya tadi, lalu ada aib, tentu dikembalikan lagi. Ini sampai sebegitunya Abu Bakar merasa diri sidin kada bersih, banyak aibnya, banyak cacatnya, padahal beliau termasuk orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Siapa yang menjamin? Rasulullah yang mengatakan. Apa hikmahnya Abu Bakar seperti itu aja masih banyak merasa berbuat dosa, masih banyak aib-aib. Bagaimana dengan kita yang hari-hari dosa melulu kerjaan? Coba, itu nang Abu Bakar menangis. Ya Abu Bakar, musiah aku kena banyak aib kada dibeli Allah, atau mungkin setelah dibeli kelihatan aib-aibku dikembalikan lagi. Jika aku mempunyai aib ketika dibeli atau tanpa aib sesudah dibeli dan Allah mengembalikan diriku, niscaya aku akan menjadi penghuni neraka. Pahamlah. Amun kena Allah menukar jiwaku, sekalinya ketahuan banyak aibku lalu dikembalikan, amun dikembalikan kemana lagi aku mengharap rahmat Allah? Ya, pasti sudah aku dimasukkan ke neraka. Karena itu aku menangis. Yang seperti itu aku jadi menangis. Bagaimana nasib diriku ini? Coba, orang-orang soleh mereka tidak pernah merasa berbangga diri dengan banyaknya amal. Ya, tidak pernah merasa berbangga diri dengan banyaknya amal. Semakin banyak beramal, semakin banyak merasa dosa. Itu supaya memicu agar tetap semangat dalam beramal. Ini kadang sudah pindah banyak juga beramal, pindahnya cukup aja bang, diampuni dosaku nih ya. Pindah mesti lagi. Padahal nang amal nang dikerjakan ini aku bilat amrudat, diterimakah ditolakkah? Orang sekarang kan kalau sudah berbuat sesuatu merasa itu amal yang bagus sudah. Apa contoh? Contoh saja ya,
Tapi mudah-mudahan dia laksanakan. Ada sebuah amalan di share di grup, perasaannya sudah beramal, dia beramal juga memang, cuman dia sendiri tidak melakukan. Itu lebih besar ya. Bapak ada amalan, mari kita amalkan ini share di grup. Dia kan mengamalkan. Ayo jangan lupa baca kahfi. Iya, jangan baca kahfi. Ayo mari kita potong kuku hari Kamis. Si Din yang mengirim potong si panjangan. Nah, kukunya nak bisa mencakar laki. Karena ketika dia men-share itu dia merasa sudah melakukan, padahal belum. Memang ketika dia men-share, oke, dia termasuk apa namanya dakwah. Cuma dia sendiri tidak melakukan. Nah ini yang naudzubillah. Nang bagusnya kayak apa guru? Nang bagus, Bapak ada amalan, ada apakah? Inya dulu melakukan, baru kirim ke kawanan. Ya itu namanya sudah digawi amalan tadi. Dia nang sering saya bercanda-canda, begayaan wah, subuh atau jam-jam 3 tuh tek bunyi HP masuk di grup, mari kita sholat, gunakan waktu. Nang mengirim ini kuring yuk. An Abu Bakar seperti itu, Masya Allah. Kemudian datang Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, apabila pembeli mengetahui aib hamba dan membeli dengan aib itu, ia tidak punya hak untuk mengembalikannya. Oh, Jibril memberikan semangat. Ujar Jibril, ya Muhammad, kabarkan kepada Abu Bakar, apabila pembeli membeli sesuatu barang dan ketahuan aibnya, dia tidak akan berhak untuk mengembalikannya. Allah mengetahui aib hamba sebelum menciptakannya, meskipun ada aib dibeli juga dan tidak dikembalikannya, itu adalah aib sesudah dibeli. Jadi ujar Jibril, katakan kepada Abu Bakar, Allah sudah tahu aib-aib seseorang, dan apabila Sidin menukari, Sidin tidak akan mengembalikan. Maksudnya orang-orang yang gigih dalam berbuat amal soleh. Jadi walaupun dia merasa banyak berbuat dosa, tapi terus melakukan kebaikan, Allah akan mengembalikan. Maksudnya diampuni itu dosa-dosanya, asal dengan kegigihan kita dalam beramal. Jadi intinya apa nasihat Abu Bakar kepada kita? Jangan merasa bagus diri seorang itulah. Jangan merasa pembaiknya diri kita. Kita merasa banyak berbuat dosa, lalu kita semangat terus beribadah. Jangan merasa alim, jangan merasa pintar. Tidak ada apa-apanya. Ilmu kita seberapa sih dibanding ulama-ulama? Tidak ada apa-apanya. Makanya kita harus rajin, terus belajar. Ya, jangan merasa aku nih banyak majelis sikam seminggu ini 15, wah hebat banget. Nang 15 itu masuknya ada. Nang masuk lumpia, untuk nasi kuning, lontong sayur, itu nang masuk. Jadi jangan merasa hebat. Kita merasa kada baik, terus lalu kita datang ke majelis. Dan suatu masalah bahwasanya siapa yang membeli 10 sahaya dan salah seorang dari mereka mengandung aib, sedangkan pembeli ingin mengembalikan yang mengandung aib dan mengambil selebihnya, syarak tidak menyuruh demikian. Dikiaskan, ada orang menukar 10 hamba sahaya. Nah, ujar Sayyidina Jibril tadi, padahal Abu Bakar bila sudah Allah membeli, walaupun ada aib sering kita mengembalikan. Cakap bahasa kita kayak ini, Bu. Kita nukar 10 budak. Ada nang aib, pada boleh dikembalikan 10 tak boleh. Secara hukum syara pada boleh. Ada cacat apa, malah kita menyayanginya. Yang terkadang yang cacat itu bagusnya. Itu kisah hamba sahaya. Artinya apabila seseorang membeli hamba sahaya 10 orang, ada nang cacat, maka secara syara tidak
menyuruh mengembalikan, bahkan menyuruh menerima semuanya. Apa maksudnya? Apabila orang nih merasa banyak berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah, merasa banyak aibnya, lalu Allah membeli itu memberikan rahmat, walaupun kita ada aib, tidak mungkin Allah mengembalikan. Yang sedikit aib ini Allah hapus, Allah ampuni, akhirnya semuaan menjadi sempurna. Nah itu semuanya itu memberikan semangat kepada kita dari Abu Bakar ini. Apa ujar Abu Bakar? Jangan merasa hebat, jangan merasa paling berhasil, karena memang Allah akan membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dibeli Allah dengan apa? Dengan surga. Bila orang ahli sedekah dibeli dengan surga. Bila orang ahli puasa Allah beli dengan surga. Bila orang ahli ibadah Allah beli jiwanya, bahkan hartanya dengan surga. Jadi kita beruntunglah bagi orang yang istiqomah dalam membantu apa saja kepentingan ilmu, apalagi untuk ilmu. Kita jangan sungkan-sungkan, jangan merasa ragu-ragu. Kalau untuk ilmu, oh ada peringatan Isra Mi'raj, itu untuk ilmu ngaranya. Kenapa jangan mendatangkan ustadz ya, kalau nyumbang ini nyumbang itu. Oh itu majelis ilmu nang dikisahkan guru Habib itu ilmu. Masa aku ilmu hanya 2000 aja ya. Kena tadi jar aku kada menyebut di celengan. Ayo rugi. Kalau untuk ilmu jangan pikir-pikir ya, celengan-celengan buati banyaki, kada pacangan rugi. Untuk ilmu sudah sering saya sampaikan, ujar Imam Abu Hanifah, seabdal-abdal kita bersedekah, beramal jariah untuk ilmu. Bila untuk ilmu kada pacangan rugi. Bila untuk 17 Agustus wah itu ya. Bila menyumbang mesti diberikan duitnya ke kontes bencong ayam sudah. Ya. Jadi bila untuk ilmu jangan ragu-ragu. Samenang sampean rancak membari Pak Ogah kan ngarannya tuh Pak Ogah kan nang matu atur jalan dah. Itu kan entuk arakannya lah. Ya kalau nang pinggir jalan mana-mana lah, malam tadi ulun ke pulau atas ada jadi dalam hutan tuh matu atur duit aja teh kan. Iya. Amun kita memberi itu lah saja berapa kali 5.000 kasih berapa kan. Cuma kalau dikumpulakannya tuh arakannya nah tahu 4 pian nang memberi. Amun untuk ilmu kada usah berpikir apakah berikan untuk ilmu. Artinya majlis taklim kah, masjid kah, pesantren kah, majlis kayak gini kah, bila ada celengan jangan dicilingi buati. Ini sudah kotaknya dicilingi. Oh, bila sudah ada nang disiapkan dihidangkan, oh iya nang paiyanya. Lain di sini, lain di sana lah banyak. Allah membeli semua orang yang beriman, termasuk dalam pembeliannya itu orang-orang yang suci, para wali, para nabi dan rasulnya, dengan kesepakatan bahwa para nabi, orang-orang suci dan para rasul tidak ditolak. Jadi bila orang wali-wali dibeli Allah, maksud dibeli tadi diberi rahmat. Sidin kada pernah menolak orang-orang wali itu. Nang kita mendekati wali, nang kita ziarah, nang kita bertawasul, sidin tuh pasti ditukari Allah. Pertanyaannya kita ini ditukari kada? Dibeli ndak? Namun dihitung-hitung kebanyakan cacatnya, kebanyakan dosa, kebanyakan aibnya. Sedangkan Abu Bakar nang sehebat itu tadi merasa kayak apa aja sidin aku kira. Kita nang kadang banyak ya macam-macam gawean nang kada baik masih ketawa-ketawa aja. Orang sembahyang sidin ketawa kada sembahyang. Orang ramenya ke majelis sidin orang yang catur aja gawean. Karena bilanya sidin mati, bila sudah tuntung dimandiakan, buati catur di dalam tebalannya tuh lah. Julak.
pian pokoknya di dalam kubur main catur aja mau nangkir. Orang sembahyang main catur, orang ke majelis main catur. Kada supan kah awak tuha ya. Adalah di sini kayak itu banyak. Kadang-kadang kita nang beri maras sian. Itu situ ada persatuan catur. Orang azan maka marak langgar kan. Kada usah batakan padanya. Bakorina di pinggir sungai noh. Iya kah? Main catur, orang sembahyangan, ayo aja main catur. Begitu orang Allah Akbar, ayo kita istirahatan main catur lah. Maka nang main catur nih kadang nang umur 12 ada nang bilang besango semprotan asma set menjana. Jadi orang cakulun begayaan ya. Kadang kita mahina orang tuh gawean orang, kita kadang mahina cuma ingatakan ngaran hidup nih kita mati ya. Kalau bayi inget pang awak tuh haca sembahyang lo kina yang batundung sembahyang bawirit berdoa ayo aja main catur lagi dah. Haram kalau gue main catur itu macam-macam hukumnya, cuma namun saat meninggalkan sembahyang alahan pada haram lagi ya. Jadi sampai orang begayaan jauh kena ingatilah bila kai itu mati imbah pian mandiakan bungkus awan kain kapan buati raja Buddha di 3 buting di sini andak di sini. Jadi bila nyebut tamu makan lagi merem buka nih kuda. Ya Allah, ayo aja ada jualan mulia kayak sarik haram gak guru main catur? Nah main catur tuh hukum asalnya makruh aja, namanya syitran dalam bahasa fikihnya. Cuman namun saat meninggalkan kewajiban orang nyata kuciak-kuciak ajan Allah mengiau. Coba kalau pian dipanggil bu mbak mengaran pian mamanya amat menyamat sini nah, menyamat sini nah. Mengiau ini bukan apa-apa, hendak memberi hadiah ya. Kalau hendak memberi hadiah nah sini menyamat nah hendak pian nah, tapi nang dikiau nih tutulian sibuk nah. Allah memanggil ayo kasih kamu kesini sembahyang aku memberi pahala nih nah. Cuman nang dipanggil pasah amatnya ada lagi nang asik nah sampai leweh talinga begantungan orang azan ayu ja umpama lah, tapi umum kau tuh tinggalkan bang ya. Kalau di kisahnya kada kau banyak meninggalkan hobi sembahyang barang istirahat dulu. Ayo kita sembahyang main ya pian situ, tapi aku kada nyuruh main. Ini saking hobi benar. Jadi bila ada nang kaya itu mati, nah imbah dimandii sudah dikafani, apalagi buyang, tahu buyang kan besar? Buyang tahu buyang kalau? Buyangnya buat di, nah jadi bila di dalam kubur sini merah buka, nah yuk kercek doikong. Iya sudah. Ingat kita nih matian kena lah. Abu Bakar aja merasa kayak apa sini menghadapi mati. Wali-wali itu sudah kalau berkisah mati ya Allah nangis. Nah kita ini kayak apa? Orang wali-wali itu sudah kalau berkisah mati nangis. Di hadapan ulun nih, ulun minta doakan dulu Tuan Guru Haji Sarwani Abdan Bangil waktu asar, saya lupa nyata tanggalnya tahun 98. Sidin berdoa, nah nang wataqabbal taubatat taibin itu menangis sidin. Orang wali, orang hebat merasa banyak berbuat dosa. Seorang nang berbuat dosa ini tawaan aja gawian. Mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa abah mama kita diampuni Allah. Nah, jadi bisa dikatakan mengandung aib tidak dikembalikan pula. Maka Rasulullah gembira dan gembira pula para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka. Jadi imbah diberi tadi semangat oleh Jibril, cakap bahasa kita Muhammad padahkan ajawan bubuhan sahabat piando. Kalau tadi diibaratakan budak 10 hikong ditukari, dibeli, ada nang cacat, kada kawa dibulikakan. Nah, artinya kayak apa aja amal seseorang pasti Allah terima, Allah beli, tidak akan dikembalikan. Wah, para sahabat tadi gembira benar, senang benar. Tadi menangis terus kalau. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula kepada Ali, wahai Ali, mengapa engkau menangis ketika membaca ayat qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang enggak mengetahui? Ali menjawab, bagaimana aku kada menangis ya Rasulullah, sedangkan Allah berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, sedangkan bapak kita Adam aja adalah orang yang paling pandai. Ujar Ali, Adam itu paling pandai. Hebat Nabi Adam. Dilajari wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dilajari Nabi Adam tuh. Berdoa dilajari. Sekali aja melajari, pandai bujur Nabi Adam. Jadi ujar Ali, Nabi Adam itu orang pintar benar. Allah berfirman mengenai Adam bahwa Allah mengajarkan semua nama kepada Adam. Ya tadi wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Sementara kami tidak mengetahui seperti itu, ujar Ali. Pahamlah, Nabi Adam nih kullaha, semua nama-nama dilajari oleh Allah. Dan sementara kita nih banyak yang kada tahu. Doa ini hafal, doa ini kada hafal. Paham? Ayat ini hafal, ayat ini tidak hafal. Oh, hafal 30 juz, ada lagi yang kada hafal hadis-hadis apa macam. Sedangkan Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Cara bahasa kita tuh alim benar Nabi Adam nih. Hebat benar Nabi Adam ini. Nabi Adam aja kayak itu, sehebat seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Lalu turunlah Jibril seraya berkata, katakanlah kepada Ali, wahai Muhammad, bukanlah hal itu seperti yang engkau duga, tetapi tidaklah sama pada hari kiamat antara orang kafir dengan orang yang beriman, karena sesungguhnya orang kafir tidak menyembah kecuali berhala dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan orang mukmin menyembah Allah setiap waktu mengucap la ilaha Muhammadur. Nah, jadi ujar Jibril pada kawan Ali nang dimaksud berbeda antara nang berilmu dengan nang kada itu kena di hari kiamat. Orang kafir dengan orang Islam lain. Orang kafir karena ia menyembah berhala nya langsung diceburkan ke dalam neraka. Orang nang beriman karena ia sering mengucap la ilaha illallah, beribadah apa macam, Allah selamatkan. Apabila mereka berbuat kebaikan mereka gembira, apabila mereka berbuat dosa mereka meminta ampun, apabila mereka bepergian mereka memendekkan sholat dan berbuka. Tentulah tidak sama antara orang kafir. Orang kafir bepergian ada menggerakkan sembahyangnya. Amun kita ingati bila tulak kamana mukena di bawah. Okina di musal itu ada aja mukenanya. Nyaman pun seorang kalau lah. Ya kah? Memasang mukena pingsan nenek. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini pingsan? Seakannya mukenanya 2 tahun nggak dapat tapas. Ya ulun awan bini apa bila kemana bukan bawa ini kan ada nang teringkas ya kalau nah satu untuk kesehatan dulu, tapi bukan kita manukan nang makanya menang mukena di masjid itu 3 hari tapas Nasir. Nah, alhamdulillah ada repot laundry. Ya kalau nah satu untuk kebersihan ya, tapi ini bukan berarti lalu ulun kena menyuruh memakai mukena masjid, bukan, salah. Yang kedua, kalau seandainya ada penyakit kulit, ini pernah kejadian Pak, jadi kan untuk kesehatan, karena kita kan gak ada tahu yang memakai itu siapa-siapa, apalagi masjid kita di pinggir jalan umpama, mana tahu kita. Nah pernah kejadian itu pas makai ibu nih gatalan luar biasa, sakitnya di mukena itu. Nah kemanya bagus. Ada beberapa jamaah ulun yang ulun berikan masukan, pian hendak pahala ganal kah? Oh iya guru, hendak benar. Nah pian cari kawan-kawan. Apa guru? Cari di sekitar pian ini musalla langgar.
2 hari ambil mukenanya tapasi, jangan di laundry, pian seorang betapas gosoki apa macam antar situ kini pulang 2 hari ambil pulang menang di musola sana. Nah itu namanya gerakan bersih mukena. Nah, sama sejadah. Nah, soalnya ibu ini bakawan-kawan nih beli 6 kayak itu ada sana musola babadahan dengan tukang takmirnya, jangan kepada dikira ambil ampun. Nah kami ini ada berniat inilah apa cil ini. Oh ya alhamdulillah. Nah jadi ambil sidin tapas si sidin di ada di laundry dia nol asli bujur-bujur seorang nang betapas bujur-bujur seorang nang menggosok supaya keringat kita nih jadi saksi di hadapan Allah. Jontong atar sini kini nang di sana pulang sejadahnya nang kayak ini nah amun ambal gini kan kamu pengen mangkat. Alhamdulillah, Masya Allah, jadi amalan rutin. Jadi kalau untuk urusan mukena kebersihan apa nih pasak sejadah kayak gini sama sejadah imam ya, sejadah imam itu diperhatikan juga. Aku pernah anak pingsan nih kan. Maka musafir pian guru imam guru ya sudah arah-arah ke Banjar, dari sini ke Banjar pas ulun singgah di guru Mansur imam pas ulun sujud subah ada kau berhinak kau belum. Jadi saya tuntong ku kau apa guru suah juga kali tapas mukan anu sejadah kali ingat guru sudah pada 3 bulan guru. Orang bayi mana ya paling lawas 2 minggu yang ngaranya keringat kita ini kan apalagi ada bahasa ini mending ini kan panas, bila panas itu kan berkeringatan, yang keringat itu pasti berbau. Nah, memang kada najis keringat cuma berbau mengganggu juga. Oke itu iya tapasi lah kena tapas nang ini kan biasanya sejadah ini kan berlapis-lapis bu, itu wakaf orang berataan kalau umpama ini bawa kapana. Jadi supaya bagus supaya nang di atas nih tapas, nang di bawah tak ke atas. Jamur kena anda ke bawah. Iya, supaya orang tuh niat orang tuh sampai. Memang sampai bang berataan mau diandak di situ. Tapi amun diandak kebanyakan tuh gugur imam. tinggi kayak ini nah. Bisa tajung kalak lah. Ketinggian. Nah, jadi supaya barataan merasa kayak itu caranya ya nang betitilaman pang guru nah mana ada usah betitilaman saja aja. Nah orang kan banyak biasanya aku juga niat ibadah datang umrah hendak memberi agen di pak imaman ya bagus benar nah situ jadi kena bilanya nang di atas di pinari-gariget pina udah kata lebih bagus baunya dah tapas hendak di bawah nang di atas naik ke atas kita nang di bawah naik ke atas. Nah jadi semua berberkah ya. Nah turun jadi ayat tadi bukan demikian ujar Jibril. Nah akhirnya mereka gembiralah. Tentulah tidak sama antara orang kafir dan orang mukmin, tempat orang kafir di neraka, tempat orang mukmin di surga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita para taat, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa pasangan kita, anak-anak kita yang mungkin telah mendahului kita, dan juga mudah-mudahan Allah peliharakan rumah tangga kita dari berbagai macam bala fitnah dunia akhirat dan sebagainya. Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya nanti husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na
بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقنا في الدين وعلمنا رشد ربي زدنا علوما نافعة وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل